Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Lestari dari kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Arti pernikahan secara bahasa yaitu menggabungkan dan berkumpul, sedangkan menurut istilah syariat yaitu suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri. Materi yang kedua, dalil nakli tentang pernikahan. Adapun dalil nakli tentang pernikahan dalam Quran surah Al-Rum surah 30 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala yabnakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran surah Al-Rum surah 30 ayat 21. Rukun nikah. Hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu pembuatan rukun pernikahan: yang pertama, calon suami; yang kedua, calon istri; yang ketiga, memiliki wakil yang sudah dewasa dan berakal sehat; yang keempat, 2 orang saksi ijab dan qabul; 2 orang saksi; yang kelima, ijab dan qabul. Tujuan ada 5. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup; yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang; yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis dan yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala; yang keempat, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya; yang kelima, memperoleh keturunan yang sah. Hukum pernikahan ada 5, yaitu sunnah untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin namun masih sanggup mengendalikan diri dari hawa nafsu. Kemudian yang kedua, wajib untuk orang yang telah mampu menikah. Yang ketiga, mubah, dibolehkan apabila faktor-faktor yang diharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri orang tersebut. Yang keempat, makruh, apabila orang yang akan menikah telah memiliki keinginan tetapi hanya punya bekal untuk biaya pernikahan tetapi belum punya bekal untuk memberi nafkah. Haram bagi orang yang melakukan pernikahan tapi ia mempunyai niat yang buruk. Hak dan kewajiban suami dan istri. Yang pertama, kewajiban suami kepada istri yaitu: yang pertama, memberi tempat tinggal yang layak; yang kedua, memberi nafkah istri; yang ketiga, berinteraksi dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan memahami kondisi istri; yang keempat, menjadi pembimbing keluarga dengan cara membimbingi, mengarahkan, mendidik, memelihara seluruh anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab; yang kelima, membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Hak dan kewajiban istri. Yang pertama, patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran Islam; yang kedua, memiliki dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri; yang ketiga, mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi seorang istri; yang keempat, memelihara, merawat, dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Pengertian talak. Talak dari segi bahasa artinya melepaskan ikatan hukum. Melakukan talak ialah makruh. Pengertian iktidah. Yang kemudian pengertian iktidah. Iktidah adalah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik hidup atau cerai mati. Setelah itu pengertian rujuk. Rujuk dalam bahasa Arab disebut rajah, artinya kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya, sedangkan secara iktidah
Sebagaimana dalam kitab rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah. Talak raji bukan bain talak raj'i bukan bain. Dengan kata lain, rujuk hanya dapat dilakukan pada saat istri dijatuhkan talak bain dan selama pada masa iddah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.